Banyak upaya orang mengenyahkan ketakutan di dalam diri. Dengan misalnya mensugesti diri untuk ayo, berani, berani, dan berani. Namun keberanian itu hanya sementara. Setiap ketakutan yang kita miliki, entah takut masa depan, khawatir, cemas, dan segala macam ketakutan-ketakutan lain di dalam kehidupan kita, termasuk takut gagal, takut tidak berhasil, takut mengalami kesulitan, takut menderita, dan seterusnya, itu memang tidak semudah dengan lalu memberanikan diri seperti mensugesti diri untuk supaya kita menjadi berani. Karena yang menarik adalah bahwa kitab suci mengajarkan lawan kata ketakutan sebenarnya bukan berani, tetapi cinta kasih. Inilah sumber yang menyebabkan ketakutan dapat terenyahkan. Inilah kekuatan yang dahsyat yang bisa mengusir ketakutan. Karena kalau cinta kasih sudah memenuhi hati seseorang, maka dia akan berani melangkah. Inilah rahasianya. Bukan semata memberanikan diri atau membuat diri kita seolah-olah berani, tetapi sungguh-sungguh berani karena cinta kasih Tuhan memenuhi. Namun cinta kasih Tuhan yang seperti apa yang harusnya kita miliki untuk supaya enyah segala macam ketakutan kita? Ada rahasia dan ada satu yang penting untuk kita bangun dan kita pahami tentang cinta Tuhan, yaitu cintanya adalah cinta tanpa jika. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini yang menyapa kita dari dua ayat tentang cinta kasih yang berkaitan dengan ketakutan, yaitu 2 Timotius 1 ayat 7 dan 1 Yohanes 4 ayat 18. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dua ayat yang dituliskan oleh dua rasul yang berbeda. Pertama adalah Rasul Paulus kepada Timotius dan juga Rasul Yohanes, dua hamba Tuhan yang menjadi pengikut Kristus, mau memberitahu kepada kita tentang betapa dahsyatnya dan kuatnya kasih Allah yang dapat mengenyahkan ketakutan. Kasih Allah itu diberikan kepada setiap orang percaya yang dikatakan di dalam surat Timotius tadi. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dan disinilah roh yang dikatakan membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kata kasih yang digunakan di sana adalah sebuah kasih ilahi. Kasih sempurna yang memang hanya dimiliki dan mampu dilakukan oleh Allah sendiri kepada manusia. Manusia tidak dapat melakukan kasih yang seperti itu. Cinta kasih macam apa yang Allah berikan? 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan lagi, di dalam kasih atau dalam bahasa Yunaninya agape, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Melenyapkan yang menunjukkan sebuah makna bagaimana ketakutan itu disingkirkan, dienyahkan dari hidup seseorang karena kasih yang penuh dengan khasiat kuasa Allah itu memenuhi hati seseorang. Karenanya dikatakan dalam kasih Allah tidak ada ketakutan. Cinta kasih Allah adalah cinta yang paling berkhasiat, cinta yang tidak bersyarat. Dan memang hanya cinta Tuhan yang tidak bersyarat. Maksudnya apa cinta tidak bersyarat? Tuhan mencintai bukan meminta syarat-syarat dari kita, harus baik, harus ini, harus itu. Tapi justru dia menunjukkan cintanya karena daulatnya. Dia yang berdaulat dan dia yang menentukan kedaulatan dirinya sendiri untuk mencintai, bukan karena syarat-syarat yang diajukan kepada manusia sebagai balasan cintanya. Karena Tuhan adalah kasih, makanya ketika dia mencintai, dia cintai itu sebagai satu tekad yang bulat, diperagakan dengan sangat giat, penuh minat, dan inilah yang disebut cinta berkhasiat, yaitu cinta tanpa jika. Cinta tak bersyarat dan cinta tanpa jika yang sama, yaitu mau menegaskan bahwa cinta yang bukan jika engkau melakukan ini baru aku cintai, jika engkau melakukan itu baru aku cintai, jika engkau memberi aku banyak baru aku mencintai, jika engkau melakukan ini itu baru aku cintai. Bukan itu, tetapi Tuhan menunjukkan daulatnya untuk mencintai
Karena bagi Tuhan, cinta adalah identitas, bukan sekedar aktivitas. Dia tidak bisa tidak mencintai. Inilah hasil cinta ilahi yang mampu mengenyahkan ketakutan. Cinta yang tanpa jika. Tetapi ketika orang sudah dipenuhi oleh cinta Tuhan, maka dia akan terus mengabdi kepada Tuhan. Cinta tak bersyarat dari Tuhan itu justru dijadikan kekuatan dan syarat untuk seseorang bisa melangkah menelusuri lorong-lorong hidup yang penuh dengan ketakutan, duka cita, perkabungan, penderitaan, kesengsaraan, kesepian, dan takut menghadapi hari esok. Cinta berkhasiat dari Tuhan. Itulah yang mampu mengenyahkan ketakutan, yaitu cinta yang tanpa jika. Cinta yang tidak menuntut jika kita ini, jika kita itu, tetapi sebuah cinta yang tidak bersyarat, yang diperagakan Tuhan dengan giat, penuh minat, dan tekad yang bulat. Inilah cinta yang mengandung kebenaran dan kasih karunia, bukan ketakutan yang mengandung hukuman, tapi cinta kasih yang mengandung pembebasan hidup kita dari segala belenggu-belenggu ketakutan dalam hidup ini. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang kita alami, ketakutan apa yang sedang melanda jiwa dan hati kita. Datanglah kepada Sang Maha Cinta, Tuhan kita. Datanglah kepada Dia yang paling mengerti segala macam ketakutan kita. Firman Tuhan hari ini mau ingatkan kita yang sering dilanda ketakutan, bahwa cinta paling berkhasiat yang mampu mengenyahkan segala ketakutan adalah cinta tanpa jika dan tak bersyarat yang hanya dapat diperagakan oleh Tuhan dengan giat, penuh minat, dan tekad yang bulat. Bersandarlah kepada cintanya, cinta tanpa jika, cinta tak bersyarat. Hiduplah di dalamnya, penuhilah hatimu dengan cintanya. Lorong hidup yang mengerikan dan tidak tahu ujungnya ada apa, akan menjadi jalan yang penuh dengan sukacita, karena didampingi, dihidupkan, di hati kita ada cinta dari Tuhan yang tak bersyarat. Selamat menjalani hidup ini dengan cinta ilahi yang memenuhi hati. Amin.